sebentar. Ibu, ini udah 10.20, mulai aja, Bu. Ya, mulai aja deh. Udah, silakan. Kelompok 4 silakan dimulai. Ayo, tadi tunggu. Baca doa dulu ya. Pimpin doa Iya. dulu. Apa? Ada kendala? Mulai aja, Bu. Iya, mulai. Tapi Mimpin doa tadi. Iya, siapa mimpin doa? Enggak, kelompok Nabila dah. Kelompok 4 yang pimpin doa, salah satu di antara kalian. Biar yang kita pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan agama Islam tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nama saya Andita Gatia, absen 5. Nama saya Deswita Yudia, absen 9. Nama saya Mutia Hutami, absen 24. Nama saya Nabila Elva Syakil, absen 25. Nama saya Umu Kalsum, absen 34. Nama saya Filani Septiani, absen 35. Jadi pertama-tama dalam demokrasi ini terdapat Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatim minallahi lintalakum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya makalah disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Sungguhnya, Allah Maha menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Jadi di sini ada tajwid-tajwidnya. Jadi kalau bisa kita ngingat tajwid-tajwid juga karena baca Al-Quran tuh nggak bisa sembarang baca. Yang pertama ada mat tabi'i. Dia tuh mat tabi'i itu kalau misalkan fathah ketemu alif. Habis gitu ada idgham bi gunnah. Di sini ada di kata rohmatim minna. Ada di antara kasroh tain dan mim. Lalu ikfa. Ikfa itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf selain huruf-huruf idgham, izhar, iklab. Ya, selain huruf-huruf itu dibaca sedikit dengung. Lalu ada izhar yang dibaca jelas. Di sini ada di kata fadhon ghali itu. Jadi izhar itu apabila tanwin atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, hamzah, ha, ghain, ain, ha, kha. Selanjutnya alif lam qamariyah. Di sini ada di al-qalbi yaitu ini ada di selain huruf-huruf alif lam syamsiyah. Terus ikfa lagi ada di lang faddu. Lalu izhar seperti yang tadi ada di min haulik. Lalu ada izhar syafawi yaitu mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain idgham mimi dan ikfa syafawi. Ya, mimnya dibaca jelas seperti anhum wa. Selanjutnya ada izhar syafawi lagi di azamta. Lalu alif lam qamariyah lagi yaitu alif lam yang dibaca jelas di fil amri. Terus lam tafhim yaitu lafaz Allah yang dibaca tebal apabila sebelumnya bertemu dengan huruf-huruf kasroh. Jadi di sini bacanya Allah. Terus ada gunnah yaitu apabila nun tasjid dan mim tasjid bertemu nun tasjid dan mim tasjid dibacanya dengung, lalu mat arid li sukun. Jadi kayak di situ aslinya masih ada huruf lagi dibaca, ada huruf yang berharokat lagi. Sebelumnya ada huruf-huruf yang mat, tapi itu di dekat waqaf sebelum waqaf, jadi dibacanya panjang. Tafsir Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Ayat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Bahkan beliau memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW juga senantiasa memberi maaf pada orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu, Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin juga harus patuh terhadap keputusan-keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan bersama Rasulullah SAW. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159, tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebutkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yakni lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang akan terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapat yang tidak terakomodasi ataupun karena sebab lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal berikut.
1. Permasalahan yang lebih sulit menjadi lebih mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. 2. Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. 3. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. 4. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. 5. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Tips musyawarah yang islami dan demokratis. 1. Luruskan niat. 2. Sampaikan pendapat dengan santun. 3. Hargai pendapat orang lain. 4. Hormati keputusan bersama. 5. Jalankan kesepakatan dengan tawakal. 6. Berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Selanjutnya, demokrasi. Pengertian secara kebahasaan, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi bermakna pemerintahan atau kekuatan rakyat atau power of strength of the people. Pandangan Islam tentang demokrasi. Di dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali maupun keputusan berpatokan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat tidaklah diberi kebebasan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Pengertian secara istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun perwakilan. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, syura. Pengertian secara bahasa. Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan suatu atau mengambil sesuatu. Pengertian secara istilah, menurut Ar-Raghbi Al-Asfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antar peserta syura. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan di mana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Dari berbagai definisi yang disampaikan, kita dapat mendefinisikan syura sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi-sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal agar dapat menjatuhkan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terrealisasikan. Persamaan antara demokrasi dan syura. Dari beberapa definisi syura dan demokrasi, dapat dilihat bahwa syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Secara tegas demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Selanjutnya ada keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksa kehendak sesuai pesan dari Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 159 dan hadis terkait. Yang pertama dari Abul Al-Maududi. Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat. Selain itu, demokrasi merupakan buatan manusia dan produk yang bertentangan Selain itu, demokrasi merupakan buatan manusia dan produk pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler dan terkesan syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Lalu yang kedua dari Muhammad Iqbal.
Sejalan dengan sekularisme atas agama, menurut Iqbal, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya. Demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar hukum bisa saja menetapkan hukum tanpa berlandaskan nilai agama. Karenanya, Iqbal tidak bisa menerima model demokrasi barat ini, dan ia pun menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual berlandaskan etik dan moral ketuhanan. Yang model demokrasi yang dia tawarkan adalah yang pertama, tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, kepatuhan pada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak membatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Dan kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Lanjut, Bel. Lalu yang ketiga dari Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, dia membiarkannya. Dalam filsafat barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala pemegang otoritas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54, "Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan demokrasi barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum dan sebagainya sejalan dengan Islam. Selanjutnya menurut Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya, yang pertama dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Yang kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Yang ketiga, pemilu termasuk jenis pemberian saksi. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan yang terakhir, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Yang terakhir ada menurut Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam, dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menawarkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kelompok 4 sudah memaparkan dengan sangat baik. Selanjutnya seperti biasa kita buka sesi tanya jawab. Dan silakan untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Dipersilakan untuk bertanya. Pada kemana ini? Diam-diam aja. Kalian ini ya. Ada yang pengen nanya nggak? Kavin katanya mau nanya, Bu. Ya, Ranti, siapa yang mau nanya? Kavin mau nanya tadi, Bu. Ya, silakan. Iya ya Lara. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Siapa? Bukan Azhar. Azhar bukan? Bukan, Kavin. Oh, Kavin. Orangnya mirip sih. Jauh, Bu. Silakan. Tapi saya agak nggak tahu sih, Bu, nya agak nyambung apa enggak tentang demokrasi ini matinya apa enggak. Cuman kayaknya agak nyambung gitu, Bu. Kayak, saya mau nanya deh, Bu. Soal kayak apa? Kayak pemilihan, misalnya pemimpin gitu kan, Bu. Kan harus demokrasi. Harus kayak apa? Berdasarkan rakyatnya kan. Suatu banyak rakyat gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya Bu, dalam agama Islam gitu, boleh nggak sih Bu, kayak misalnya ada kandidatnya Islam satu, ada yang non-Islam satu. Terus contohnya banyak yang milih ke non-Islam gitu Bu. Itu boleh nggak Bu? Yang memilih non-Islam, banyak pemilih non-Islam. Boleh apa enggak? Begitu pasti. Iya. Oke, ditampung dulu. Silakan lu memberikan kesempatan kepada presenter untuk jawab lebih banyak. Ya, temannya Kavin, siapa yang lagi yang bertanya? Ada lagi nggak? Tanyanya habis ya. Kan kemarin, tahun-tahun kemarin kan sempat viral juga kan tentang kalian mungkin sudah tahu kan kasusnya yang kemarin katanya hampir mungkin pernah nggak dibahas sebelumnya. Ya, silakan temennya Kavin, siapa lagi? Mungkin ada yang mau bertanya. Bu, saya boleh nanya lagi nggak, Bu? Ya, silakan Nanti. Kan tadi Kavin nanya itu ya, kalau pemimpinnya kandidatnya yang non-Islam. Kalau misalnya nih, kita yang dikasih hak pilih, calonnya itu satu Islam, satu non-Islam. Tapi dari kinerjanya lebih bagus yang non-Islam. Nah, itu sebaiknya pilih yang mana? Ya, ada lagi nggak? Netizen ya, dua pertanyaan itu terjadi di lingkungan kita. Mungkin kalau itu kan di Tangerang, mungkin bukan di Tangerang, tapi di Jakarta kan teman-teman. Pertanyaannya banyak. Ada lagi nggak? Mungkin kasus di sekolah, kan di sekolah juga sistemnya pakai sistem demokrasi kan. Pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas.
Pertama kita akan sambil menunggu jawaban, kita pertama akan bahas tentang surat Al-Maidah ayat 159. Ada yang bisa bacakan ulang? Selain kelompok presentasi, surat Al-Maidah ayat 159. Ibu tunjuk ya. Siap nggak siap? Harus siap. Raihan, coba Ibu pengen dengar suaranya Raihan. Hadir nggak? Raihan. Oh, Raihan mengantuk. Raihan tidak ada. Handri, coba Handri. Yaudah, kalau nggak ada Ibu yang baca deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini penjelasan tafsirnya, yaitu membahas tentang intinya itu tentang musyawarah yang diawali dengan kisah perang Badar, yang dimana umat Muslim mengalami kemenangan. Kemudian terjadi pada saat itu ada sebelum Nabi berangkat ke Uhud, ke Gunung Uhud, Rasulullah mendapatkan berita bahwa kaum kafir Quraisy akan menyerang, gitu, dengan niatan untuk balas dendam karena kekalahan pada perang Badar yang lalu. Nah, kemudian pada saat itu Nabi bermusyawarah kepada para sahabat, gitu, bagaimana sikap kita, gitu. Apakah kita harus menyambut kafir Quraisy ini ke depan, gitu, untuk maju, atau kita tetap menunggu pada saat itu Nabi masih berada di Madinah, gitu, atau kita tetap bersikukuh berdiam diri di Madinah, atau kita menyambut mereka ke medan perang. Nah, banyak di kalangan para sahabat, sebagian itu menjawab kita tetap di sini, gitu, tetap di Madinah, gitu. Tetapi banyak sebagian yang besar itu menjawab kita harus ke depan, gitu, menyambut mereka, yaitu dengan berperang. Karena tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, mayoritas berpendapat untuk menyambut mereka, gitu, di medan perang. Akhirnya Rasulullah pun mengambil keputusan tersebut, gitu, karena mengambil suara terbanyak untuk menyambut mereka di medan perang. Akan tapi keinginan Rasulullah itu adalah untuk tetap tinggal di Madinah, karena suara yang terbanyak adalah memilih untuk menyambut mereka di medan perang. Akhirnya Rasulullah pun mengikuti kemauan mereka, gitu. Ketika Rasulullah hendak sudah berganti baju, kemudian para sahabat merasa menyesal. Kayaknya kita terlalu memaksakan Rasulullah, gitu. Sedangkan keinginan Rasulullah tuh tetap di Madinah, gitu. Tapi karena para sahabat tadi
banyak yang berpendapat untuk keluar, akhirnya Rasulullah pun mengikuti kemauan mereka untuk keluar gitu. Para sahabat yang menyesal ini kemudian menghadap ke Rasulullah. Rasulullah batalin aja gitu. Kita tidak usah tidak jadi untuk ke medan perang gitu. Sedangkan Rasulullah sudah berpakaian lengkap untuk siap berperang gitu. Kemudian Rasulullah berkata gitu, tidak pantas sebagai Rasul gitu ya untuk melepas baju perangnya gitu. Sedangkan mereka sudah rapih kan. Akhirnya mereka pun dengan pasukan tidak banyak gitu dibandingkan dengan kafir Quraisy. Hanya berapa ya? Pada masa itu sekitar 700-an orang gitu. Kaum muslimin akhirnya pergi ke medan perang gitu. Sedangkan diperhitungkan gitu kafir Quraisy ini memiliki pasukan sekitar 3.000 orang gitu. Itu hampir berapa kali lipat gitu perbandingannya. Nah, dari situ kita bisa mengambil sikap bahwa ya seperti tadi demokrasi gitu. Suara terbanyak yang akhirnya memenangkan untuk akhirnya Rasulullah ikut berperang. Nah, dari situ di perang Uhud ini kaum muslimin awalnya mengalami kemenangan gitu. Akan tetapi karena buta akan harta gitu ya, ketika pasukan yang memegang anak panah di atas bukit Uhud, mereka itu terlalu tergiur dengan harta yang dibawa oleh kafir Quraisy gitu. Awalnya itu mereka sudah mengalami kemenangan gitu dengan dengan membuat mundur kafir Quraisy sehingga meninggalkan perhiasan atau barang-barang yang mereka bawa gitu. Akhirnya para pasukan muslimin yang berada di Gunung Uhud ini tertarik gitu, sangat tergiur dengan harta yang dibawa oleh kafir Quraisy. Akhirnya yang para pasukan yang berada di Gunung Uhud ini turun untuk mengambil harta tersebut yang dianggap sebagai harta rampasan dari perang gitu kan. Kalau sudah mengalami kekalahan, harta yang dibawa itu memilik yang jadi kepunyaan yang menang dalam perang gitu. Karena yang di atas gunung itu turun, kemudian tidak diketahui ternyata kafir Quraisy ini belok arah gitu, dan mereka malah akhirnya menduduki Gunung Uhud tadi itu, menduduki posisi paling atas itu, yang akhirnya mengakibatkan pamannya Nabi meninggal dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, dari situ gitu Rasulullah tidak marah gitu. Rasulullah tidak marah, akan tetapi memilih untuk memaafkan mereka gitu. Seperti tafsirnya ya, seperti yang tadi sudah dibacakan. Jikalau Rasulullah marah gitu, mengambil sikap marah kepada mereka, makalah mereka akan tidak akan mengikuti Rasulullah kembali gitu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan juga ya. Jadi dalam hal ini, musyawarah itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengambil suatu kesimpulan gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter, ketika demokrasi atau musyawarah itu merupakan suatu cara yang sangat baik. Malah umat Islam ini seharusnya meniru atau untuk melaksanakan musyawarah ini. Karena apa? Karena musyawarah merupakan salah satu kebiasaan orang beriman gitu. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita ini sudah bisa dikatakan sudah mengikuti gitu, sudah melaksanakan perintah untuk melakukan musyawarah. Yaitu salah satunya dengan demokrasi, menjadi tadi menggunakan hak pilih gitu. Ya, itu mungkin penjelasan sedikit dari Ibu tentang surat Al-Maidah ayat 199. Oke, Ibu kembalikan kepada presenter, sudah menemukan jawaban belum? Kita udah menemukan jawaban, Bu, tapi mungkin jawabannya masih belum berupa titik terang ya, karena masih ada beberapa kayak ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Jadi menurut pendapat kelompok kami dari kelompok 2, bisa dikatakan boleh, bisa dikatakan enggak. Kalau
berdasarkan dalil Al-Quran kayak Al-Ma'idah ayat 57, Al-Mumtahanah ayat 1, Al-Mujadala ayat 22, An-Nisa ayat 141 sampai 144 dan masih banyak lagi. Di situ bilang nggak boleh. Terus tapi ditemukan juga boleh itu di Al-Mawardi Al-Ahkamus Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah Darul Fikr Beirut cetakan 1 tahun 1960 halaman 27. Di situ tuh dibilang boleh diisi oleh non muslim yang siap hidup bersama muslim. Jadi kayak dia udah harus nerima konsekuensi buat hidup sama orang muslim. Tapi kayak pemimpin agama pokoknya yang emang itu udah saklek buat orang muslim itu nggak boleh diisi sama non muslim. Nah terus dari yang saya baca tadi yang dibilang nggak boleh, fatwa ulama nyatain kalau misalkan boleh, itu nggak boleh kecuali nggak boleh dipimpin sama non muslim kecuali jadi bidang-bidang itu sendiri tuh nggak bisa ditangani oleh orang muslim secara langsung karena faktor ketidakmampuan. Abis gitu ada orang Islam yang bisa isi tempat itu, tapi si orang Islam itu kayak berkhianat, bisa jadi korupsi, bisa jadi apa, pokoknya itu bisa diganti sama non muslim. Terus bisa juga sepanjang yang non-muslim yang mau memimpin itu tuh masih bermanfaat. Tapi ada beberapa negara yang emang nggak boleh milih non-muslim. Kayak di Saudi, di Malaysia, di Suriah, di Pakistan, sama di Mesir. Itu boleh yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Oke, itu untuk jawaban Kavin saja atau untuk Ranti juga? Keduanya saling berikatan, Bu, nggak bisa dijawab satu-satu. Iya, betul. Pertama untuk pertanyaan Kavin ya, banyak di antara kita yang lebih memilih non-muslim gitu. Misalkan ada kandidat yang tadi satu muslim, 2 non-muslim. Mungkin kalau kalian ingat seperti kasusnya tahun kemarin ya, mungkin tahun sebelum-sebelumnya gitu yang sempat ramai juga gitu karena pemilihan 2 kandidat yang seperti yang ditanyakan ini gitu. Tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang memerintahkan janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil atau memilih mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi adapun di surat banyak juga ya di surat lain, di surat An-Nisa ayat 138 sampai 139 di tafsir Al-Muyasyar, Allah SWT memberikan gelar yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin adalah orang-orang munafik. Ditafsirkan, jadi kalau kita sebagai orang muslim kemudian kita memilih atau mengambil orang kafir sebagai pemimpin kita, memilih mereka sebagai pemimpin kita, maka kita dikatakan sebagai orang munafik gitu. Kemudian adapun di surat An-Nisa ayat 144, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu gitu. Jadi di sini kalau seperti yang Ibu pelajari ya, seperti yang Ibu baca, bahwa kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi, jangan kamu mengambil orang-orang Nasrani untuk jadi pemimpin. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan perintah Al-Qur'an gitu, yaitu jangan mengambil. Jadi pertama, kalaupun seperti pertanyaannya Ranti, kinerja non-muslim ini lebih baik dibandingkan dengan yang muslim, kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin gitu ya, tunaikan kewajiban kita untuk tetap memilih orang muslim ini. Kembali lagi kepada pemimpin kita yang kita pilih ini. Pertama, Ibu lebih mengutamakan kewajiban kita sebagai muslim untuk memilih sesama muslim gitu, dengan meninggalkan orang kafir gitu. Dalam artian tidak memilih mereka untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kedua,
jikapun apa ya? Jikapun kinerja orang muslim ini gitu ke depannya setelah mereka mungkin terpilih untuk jadi pemimpin, kemudian kinerja mereka tidak baik atau tadi kan mereka mungkin mereka melakukan korupsi ataupun nepotisme ataupun lain sebagainya gitu. Itu kembali ke urusan mereka dengan Tuhan gitu. Bukan walaupun kita ikut andil dalam memilih mereka sebagai muslim, akan tapi niat kita adalah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim terlebih dahulu gitu, yaitu untuk memilih sesama kita, untuk memilih umat muslim sebagai pemimpin gitu, dengan meninggalkan orang kafir gitu. Begitu jawaban Ibu. Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan jawabannya atau memberikan pendapat gitu. Walaupun tadi sudah dibenarkan ya, sudah dijelaskan, ada sebagian yang memperbolehkan gitu untuk akhirnya umat non-muslim ini menjadi pemimpin gitu, dengan alasan bahwa mereka ini tidak memerangi kita sebagai umat Islam gitu, dengan alasan mereka ini dipastikan tidak akan memerangi kita, akan berlaku adil terhadap kita gitu, seperti itu. Kalau teman-teman lain yang memberikan jawaban lain, ada nggak? Mohon izin sebelumnya, mau Bapak absen. Ya, Bapak, silakan. Muhammad Raffi Aryana ada? Hadir, Pak. Reisha Putri, Ada, Pak. Andita Agatia, Hadir, Pak. Hadri Sultan Erfandi, Hadir, Pak. Raihan Fatur Rahman, Hadir, Pak. Khaira Sanindita, Hadir, Pak. Muhammad Gifar Ilyas, Hadir, Pak. Raden Haryo Parikesit, Hadir, Pak. Akbar Firdaus, Hadir, Pak. Rafa Khayyum, Hadir, Pak. Violina Septiani, Hadir, Pak. Nabila Elva, Hadir, Pak. Nurifa Nadira, Hadir, Pak. Wiwit Ayu Pradana, Hadir, Pak. Deswita, Hadir, Pak. Muhammad Faris Aiman, Hadir, Pak. Sofwa Khairun Nisa, Sofwa, Ummu Kalsum, Hadir, Pak. Ranti Audia, Hadir, Pak. Azwa Nabila, Hadir, Pak. Andri Jaya Putra, Hadir, Pak. Hadir. Devi Julieta, Hadir, Devi, Pak. Hadir. Haikal Febriano, Hadir, Pak. Ashardian Pratama, Hadir, Pak. Ashar tadi ikut itu enggak, Har? Kenapa, Pak? Ikut pembiasaan nggak tadi pagi? Ikut, Pak. Tapi tadi saya kira ini kan jadi telat. Nah, habis itu saya turn in duluan. Oh, oke. Dila Ananda, Dila, Akhri Munif, Hadir, Pak. Titanio, Hadir, Pak. Titanio nggak kesiangan lagi kan? Enggak dong, Pak. Oke. Aisyah Rahmi, Hadir, Pak. Muhammad Lutfi Raihan, Hadir, Pak. Rahma Safira, Rahma, Hadir, Pak. oh, hadir. Rafin Ilham, Hadir, Pak. Deas Maulidia, Hadir, Pak. yang belum dipanggil. Saya belum, Pak. Yang isi key form. Udah tadi, tapi kayaknya nggak ke-submit ya, Pak. Saya isi lagi. Ya, diisi lagi. Akung? Enggak ada ya?
Agung Alif. Hadir. Udah ngisi gift form belum? Hadir Pak. Sudah Pak, barusan. Tadi saya lupa ngisi gift form Pak. Oke. Maura Shelomi Anjani. Haikal Faiz Rabani. Hadir Pak. Udah ngisi gift form? Udah tadi Pak. Ini baru 2. Berarti tinggal 2 orang lagi ya. Pak, Sofwa tadi udah hadir Pak, cuman mikir Sofwa. Siapa? Sofwa dia hadir, tapi mikir Sofwa kemana? Hadir, Ya, tapi mikir Sofwa. Dila. Udah Pak, ada. Ada. Oke, yang belum isi form segera ya. 2 orang lagi. Baik, nanti tolong dicatat Ibu Astuti dan Ibu Devi kalau ada yang aktif dalam berdiskusi untuk menambahkan nilainya. Iya, Pak. Bapak sampai sini dulu ya. Bapak duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah di absen pada hadir semua tuh. Ayo, ada yang memberikan jawaban lain nggak? Memberikan pendapat? Atau kalian yang memiliki perbedaan pendapat dengan jawaban ibu ataupun jawaban presenter yang sudah diberikan tadi? Ada? Nggak ada? Coba deh. Kak, Bu, Kenapa, Kak Wi? saya baru laptop saya mati Bu, mati lampu. Udah absen ya Bu? Udah absen tadi, udah lewat. Ya Allah, terus gimana Bu? Yang apa nanti ibu bilang sama Pak Evan? Tadi saya join tapi mati lampu. Iya, yang apa? Oke Bu, kasih Bu. Pak Hari bohong Bu. Bisa aja. Enggak Pak ya, kalaupun nggak jujur ya urusan Fahri itu Mak. Nggak apa-apa, nanti ibu bilangin ke Pak Ervan. Fahri hadir, Fahri Munif ya. Sama nanti ini. Oke, ada yang memberikan jawaban nggak? Masa nggak ada? Pelajaran hari ini tentang indikator yang harus dicapai yaitu menghafal surat Ali Imran ayat 159, membaca Ali Imran ayat 159 dan menganalisis. Tadi menghasilnya sudah. Sikap dan perilaku demokratis tadi sudah sedikit dijelaskan. Oke, membaca surat Ali Imran ayat 159. Ibu ulangi lagi. Saya kan ibu sudah membaca. Gantian sekarang. Tadi Raihan hadir nggak? Hadir Bu. Ya, Raihan. Baca surat Ali Imran ayat 159. Ayat berapa? 159. Sebentar, cari dulu. Jadi cari tilawahnya ada yang membacakan artinya. Andita, ada nggak? Iya, Bu. Andita baca artinya ya. 159 ya, Bu? Iya. Semuanya nilainya. Andita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyan surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyazulkum
faman zallazi yansurukum min ba'di wa Allahi falyatawakkalil mu'minun. Sadaqallahul azim. Itu Raihan itu ayat berapa? Ali Imran 159. Itu yang benar ya? Oh iya, salah. 160. Beda soalnya. Maaf Bu, maaf. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabimma rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza amta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu lazim. Ya, silakan Andita. Terima kasih Raihan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, terima kasih kepada Raihan dan Andita yang sudah membacakan satu surat Al-Imran ayat 159. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan kesimpulan dari ayat dari Al-Imran ayat 159 ini yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita pelajari, yaitu pertama dari tadi kisah di perang Uhud yang umat muslim mengalami kekalahan karena tergiur dengan harta rampasan karena kemenangan sesaat pada perang Uhud tadi yang akhirnya mengalami kekalahan. Kemudian apa sikap yang diambil oleh Rasulullah, yaitu memaafkan, yaitu yang kedua bersikap lemah lembut gitu, tidak kasar dan berhati keras gitu. Adapun saat sudah musyawarah ataupun saat musyawarah gitu. Yang kedua menghargai perbedaan pendapat ketika musyawarah, seperti tadi yang sebagian memilih untuk maju ke medan perang, adapun sebagian yang memilih untuk tetap diam di Madinah gitu. Itu menghargai perbedaan pendapat. Pasti perbedaan pendapat itu selalu ada gitu, bukan hanya pada saat musyawarah, ataupun mungkin di rumah juga saat menentukan kita mau liburan kemana, kakak ingin pergi ke A gitu, adik ingin pergi ke B. Perbedaan pendapat pasti selalu ada, untuk itu kita harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga itu intinya melakukan musyawarah gitu. Kita harus melakukan musyawarah sebagai umat muslim, mencontoh Rasulullah gitu. Seperti yang kita tahu ya, Rasulullah itu sebagai utusan Allah gitu. Pasti ucapannya adalah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Akan tetapi beliau tetap berhati lemah lembut gitu. Beliau tetap tawadu gitu untuk melakukan musyawarah yang akhirnya memilih melakukan musyawarah dengan memilih pilihan yang banyak didengar gitu. Nah, adapun dari hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Kita sebagai umat muslim, Rasulullah sebagai panutan kita, Rasulullah sebagai tauladan kita,
kita harus mengikuti jejak beliau, yaitu melakukan musyawarah. Oke, karena waktunya sudah 11.15, Ibu persilakan untuk, ada lagi nggak Ibu beri kesempatan? Ada yang mau bertanya ataupun memberikan kesimpulan deh. Berikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini sebelum ditutup. Ada yang bersedia? Atau perlu ditunjuk lagi? Sebelum Ibu tunjuk, ada yang bersedia nggak? Yang bersedia memberikan kesimpulan apa yang kita pelajarin hari ini? Nilainya sama kok, yang memberikan kesimpulan ataupun tadi yang mengaji sama dengan yang bertanya. Kavin baru masuk lagi. Ayo yang belum nanya. Ya Azhar, silakan. Lah kan saya udah nanya, Bu. Gak apa-apa, itu kan pertanyaan minggu Hekal lalu. kali, Bu. Hekal nih kayaknya dengerin nih, Hekal Pak Ije. Coba. Ayo berikan kesimpulan. Tadi karena yang nanya cuma 2 orang, ayo silakan berikan kesimpulan. Siapa? Haikal. Haikal hadir nggak? Hekal lagi main ML. Hadir, Bu. Ya Allah. Haikal. Haikal atau Haikal ini ada 2. Haikal, Bu. Saya Haikal, Bu. Coba, Bu. Hekal, Bu. Suruh kesimpulan, Bu. Oke, Haikal, berikan kesimpulan. Apa yang kita pelajarin hari ini? Haikal? Ya, Bu. Ya, berikan kesimpulan. Kamu nggak dengerin nggak tadi? Dengerin, Bu. Ya, silakan berikan kesimpulan. Aduh. Saya bingung, Bu, tadi gimana bikin kata-katanya, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ayo, Kal. Tentang apa nih emang nih, Kal? Ya deh, coba Haikal. Kayaknya Azhar seneng banget ngedekin. Haikal, kita belajar apa hari ini? Kamu Haikal ya? Haikal? Judulnya apa deh judulnya? Demokrasi bukan, Bu? Ya kan, Bu? Alhamdulillah. Selamat. Udah, silakan bikin kesimpulan. Lama lagi nih nunggu. Haikal? Hilang nanti anak. Ya, jadi gitu, Bu, demokrasi Islam. Bu, Ajar kayaknya benci banget, Bu, sama saya, Bu. Ya Allah. Oke, yang lain deh, yang lain. Lo tadi mah gue mah dengerin yang debat tentang ini apa namanya orang non muslim boleh jadi pemimpin apa enggak, dipilih apa enggak, ya kan Bu? Ya, coba Azhar kasih. Ya, coba. Ayo Ajar tuh, Bu. Ajar mau bikin kesimpulan, Bu. Azhar, coba. Kamu katanya dengerin tadi. Kita buktiin, Bu. Ya. Lah kan tadi kan saya kan udah 2 kali Bu nanya, apa 3 kali tahu tuh. Nggak apa-apa. Hekal nih Bu, belum ada nilai nih Bu, kasihan Bu. Malah bagus ya, Bu, nama nilai, Bu. Ayo atuh siapa nih? Udah 19 nih. Siap-siap sholat Jumat. Siapa? Nurifa. Nurifa hadir nggak? Nurifa Nadira. Hadir, Bu. Ya, silakan sayang. Sayang. Silakan berikan kesimpulan. Kesimpulan dari hari ini kita belajar cara demokrasi menurut agama, terus bagaimana cara memilih pemimpin menurut agama Islam gitu, Bu. Oke, sudah? Oke, sepertinya tadi mungkin banyak yang main ML ataupun lain sebagainya. Ibu berharap emang nih Bu. Ibu harap semoga
sambilan, walaupun belajarnya sambilan main Mobile Legends ataupun PUBG ataupun sebagainya. Semoga tetap semoga bisa dimengerti, dipelajari. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum ditutup oleh presenter, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, makasih banyak Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Kasih Bu. Makasih Bu. Aduh, punya pertanyaannya Ranti.